Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Alhamdulillah hari ketiga puasa kita kedatangan unit baru. Nih Vios Limo ya. Jadi ini nggak kita masukin ke project car karena pengerjanya cuman sedikit gitu guys. Jadi mobil ini sebenarnya udah datang dari beberapa hari yang lalu ya kan. Datang ke sini ngecek kaki-kaki seperti biasa. Ternyata setelah kita cek, setelah kita bongkar, kondisi kaki-kakinya lumayan ngeri ya kan. Part kaki-kakinya wah udah bunyi parah lah, ini udah bunyi parah. Kemarin setelah kita cek, tie rod track end kena, shocknya kena, ball joint kena, bos-bosan arm segala macam kena semua. Jadi kemungkinan untuk di bagian kaki-kaki depan ini diganti semua ya, termasuk rak setirnya. Untuk di bagian kaki belakang kemungkinan cuma diganti shocknya aja guys. Terus keluhan lainnya di mobil ini, kaca depan burem. Jadi kalau siang hari normal, nah penyakitnya itu pas malam hari guys. Jadi kalau malam hari kita papasan dengan mobil, ya kan, enggak pakai lampu jauh, mobilnya lampu biasa, itu apa namanya, lampunya gila, wah bikin mata capek pokoknya, ya kan, bikin mata capek. Kemarin udah kita tes, dan pertama sih ini mintanya dipoles untuk kaca depan. Cuman kalau kondisinya kayak gini kita kemungkinan nggak sanggup guys, karena ini kaca sepertinya pernah dipoles, molesnya gagal. Kalau kita poles ulang di sini, otomatis bagian luarnya kan dikikis lagi tuh. Nah masalahnya ini kaca kuat apa enggak, ya kan? Harga poles kaca kan murah, 300 sampai 500 ribuan. Tapi resikonya nih, kalau misalnya pecah, udah selamat tinggal, goodbye ya kan? Kita nombokin udah pasti tuh. Jadi kemarin setelah kita obrolin, ternyata hasil akhirnya ya kaca depan diganti aja, kata pemilik mobilnya. Jadi nanti kaca depannya kita ganti pakai kaca depan baru ya kan, pakai merek Mulia Glass gitu. Jadi langsung aja kita eksekusi dulu pertama untuk kaca depan guys. Nah kaca depan ini sudah selesai kita copotin sealernya. Jadi untuk cara nyopotin sealernya udah saya bikin di beberapa video sebelumnya, jadi kita skip aja. Nah ini kacanya utuh, nggak ada pecah ya kan. Kalau mau dibawa balik silakan bawa aja, di sini juga menuhin. Jadi untuk pemasangan kacanya seperti biasa, sealernya kita pakai sealer khusus untuk windscreen ya kan, karena beda nih sealernya. Mungkin beberapa teman-teman belum tahu mungkin ya, kalau kaca mobil ini untuk depan dia ada sealer khusus namanya sealer windscreen. Kita di sini biasa pakai merek Teroson Bond. Sebenarnya banyak sealer khusus untuk windscreen, cuman ya kita pakainya Teroson Bond aja gitu guys. Oke. Nah sebelum kita sealer, ini bekas sealer kaca sebelumnya kita bersihin dulu ya kan. Kalau bisa sampai habis, kalau nggak bisa ya sampai tipis aja ya kan, sampai tipis. Baru kita hajar atau kasih pakai sealer baru yang tadi saya bilang Teroson Bond. Oke. Oke guys, pemasangan kaca depan baru udah selesai. Nih. Jadi kaca depan kita pakai merek Mulia Glass. Tuh ya kan. Karet moldingnya sudah terpasang, cuman ini karet moldingnya bekas dipotong guys, sayang banget ya. Jadi untuk karet molding ini dia yang nempel ke kacanya itu kayak huruf C. Jadi pemasangan karet moldingnya harus di bawah guys. Jadi beda dengan mobil-mobil tua. Kalau mobil tua kan kebanyakan kacanya dulu kita pasang, baru moldingnya dipasang. Nah kalau buat Vios, moldingnya tuh harus dipasang di bawah sebelum kacanya dinaikin supaya kejepit gitu. Cuman ya karena ini kondisi karet moldingnya udah dipotong ya kan, jadi ya udah kita akal-akalin aja ya kan. Yang penting karet moldingnya nggak copot, karena kalau beli karet molding lumayan mahal guys. Yang original tuh harganya sekitar 700 ribuan gitu. Oke. Nah ini pemasangannya sudah selesai, sudah rapi. Jadi tinggal nunggu kering aja, mungkin 1 hari ya kan, 1 sampai 2 hari lah. Nanti untuk lakban yang tadi di atas kita copot. Nah ini untuk kaca lamanya utuh nih, nggak ada pecah. Selewat sih kondisinya bagus-bagus aja, cuman kalau malam nih buset, mata kayak belekan, sumpah kayak belekan terus-terusan, sakit pokoknya nih kalau kita pakai pas malam hari nih. Oke.
Jadi untuk penggantian kaca depan sudah selesai. Penyakit yang kalau kita nyetir di malam hari tuh kayak mata kayak belekan tuh sekarang udah sembuh. Udah jernih lagi karena sudah diganti pakai kaca baru. Oke. Oke guys, lanjut benerin perkabelan. Jadi sebenarnya ini nanggung, cuman ya saya gatal, sumpah gatal banget. Jadi ketika pintu dibuka, mobil ini kan limo, terus modul remote alarm udah pasti pakai yang universal, pakai rakitan lah gitu. Nah ini ngerakit kabelnya salah. Jadi ketika pintu kebuka, dia nih indikator lampu kota nyala, terus lampu di speedometer tuh yang digitalnya, yang meteran bensin dia ngedip juga. Tuh, kelihatan nggak ngedip tuh. Nah ini kabelnya udah kita black-blackin semua. Ternyata benar. Jadi jalur yang ke lampu sen ini cuman dipakai satu. Satu lagi ini disuntik ke atas pokoknya. Dia pokoknya ke tuas apa? Ketuas lampu senja kalau nggak salah nih. Jadi kalau kita coba buka sikringnya, ini sikringnya kita copot. Bentar guys, susah. Ah, ya pokoknya sikringnya kita copot dah. Nih. Nah, ini kan dicopot nih. Nah, kita tes dulu. Kalau dicopot dia normal, kalau dipasang speedometer tadi ikut ngedip. Nih, ini dipasang ya. Nah, ini kita copot. Kita cek ke atas. Sembuh. Sembuh, guys. Kalau kita pasang lagi sikringnya ngedip lagi. Oh. Ngedip lagi. Jadi nanti untuk jalur kabelnya kita benerin lah ya. Kita benerin supaya nggak ngedip kayak gini karena asli gatal banget sumpah. Gatal. Harusnya kan ketika pintu kebuka memang si modul remote alarm ini kan bunyi dia tuk tek kayak gitu kan. Cuman harusnya yang nyala ini indikator lampu sen, bukan malah narik ke speedometer digital atau atau meteran bensin sama indikator lampu senja ya pokoknya. Ini kita benerin lah supaya nggak kayak gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita mau pasang kaca film. Jadi untuk kaca depan dan pintu depan itu 40%, pintu belakang dan kaca belakang 60% guys. Jadi permintaannya seperti itu. Nah ini sembari pasang kaca film, ini kita bongkar as balok dulu guys. Karena part di kaki-kakinya seperti yang saya bilang tadi udah parah semua gitu. Nih. Jadi penggantiannya banyak. Bushing arm kiri kanan, ball joint, link stabil, tie rod track end, rack steer, terus shocknya diganti, support shocknya ternyata ini baru ganti. Jadi umurnya belum ada setahun kata pemilik mobil. Jadi untuk support shock nggak kita ganti karena ya barangnya baru, masih bagus lagi. Buat apa ya kan kalau misalnya barangnya masih bagus, ya buat apa diganti, sayang duit. Jadi kita ganti yang rusak-rusak aja. Gitu, oke. Jadi semua penggantian part ini sudah disetujui, sudah oke ya kan. Kita nggak mungkin sotoy-sotoy langsung ganti-ganti tanpa persetujuan ya kan. Kalau pemiliknya bilang nggak usah ganti ya nggak kita ganti gitu. Tapi kalau pemiliknya bilang oke ganti aja ya langsung kita eksekusi gitu guys. Oke. Nah ini untuk kondisi bushing arm nih kita cek ya. Oh udah pecah guys. Nih, udah pecah. Pecahnya belum sampai putus sih. Cuman dia ada retak. Nah ini untuk bajoinnya udah, waduh, udah loncer kayak gitu guys. Satu lagi sama nih, bajunya mantap. Ini juga sama nih. Tuh. Jadi untuk kondisi sayap atau arm kiri kanan, bushing armnya seperti yang udah saya kasih lihat tadi, bajonya juga seperti itu. Untuk bushing arm yang kecil itu jarang rusak guys, ya kan, jarang rusak. Jadi makanya kita jarang ganti untuk bushing arm yang kecil. Oke, ini adalah part penggantinya. Untuk shock depan ini kita pakai Monroe set kiri kanan, shock belakangnya juga pakai Monroe kiri kanan set.
Terus untuk rak setirnya kita pakai merek Yokomitsu nih. Nah, oke. Jadi untuk tie rod rakennya ini kita pakai sorry. Untuk tie rodnya kita pakai 35 kW. Rak endnya ngikut dari tadi rak setir baru karena sepaket ya. Kalau beli rak setir baru biasanya satu paket sama rak endnya gitu. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk part bushing arm kita pakai RBI. Terus untuk ball joint kita pakai 35 kW karena memang permintaan pemilik mobil seperti itu. Jadi di sini tinggal request aja mau pakai 35 kW boleh, mau pakai 35 original boleh. Ya kan, harganya udah pasti beda, mahalan yang original. Nah, oke guys, ini ball joint sudah selesai kita pasang, tadi kita press ya kan. Ini bushing arm besar juga sudah selesai. Karet stabil bar udah. Raksir baru udah terpasang. Nah, ini tie rodnya belum. Karena tie rodnya ternyata belum datang guys. Kepotong kemarin libur masuk puasa ya 2 harian. Jadi pengiriman barang ke sini agak telat. Nah, terus ini kita dapat apa namanya nih? Barang yang rusak lagi. Jadi kan posisi engine mounting belakang kan di sini. Ternyata tadi setelah kita turunin es balok, kita cek ternyata kondisinya hancur kayak gitu. Nah, tadi udah kita infokan dan pemilik mobil minta untuk engine mounting belakang diganti pakai copotan aja. Kebetulan kita ada barang nih. Engine mounting belakang copotan ori. Kondisinya ya 75-80%-an lah, masih layak pakai, masih bagus daripada yang jebol tadi kan. Itu tinggal ya nanti nunggu ini nunggu tie rod. Jadi mungkin nanti asbaloknya kita naikin aja karena untuk tie rod nanti bisa dipasang di atas guys. Oke. Nah, ini untuk rak setir lamanya nih guys. Jadi rak setir lamanya ya seperti biasa penyakitnya di bagian gigi pinion yang nyambung ke join setir atas. Jadi kalau rusak di situnya udah nggak bisa diservis ya kan, udah nggak bisa diservis karena ya kalaupun diservis, dipaksain diservis, hasilnya nggak bakalan bener dan servis pun tetap bayar. Nggak mungkin kita ngerjain atau nyervis sesuatu bayarannya pakai terima kasih. Agak repot ya kan. Jadi makanya kemarin sehabis kita ngobrol sama pemilik mobil, kita ngobrol panjang lebar ya kan, akhirnya memutuskan untuk diganti baru aja, diganti pakai aftermarket. Karena kalau diganti pakai rak setir ori harganya lumayan mahal, itu sekitar 8 atau 9 jutaan gitu guys. Oke. Nah, nanti seperti biasa barang bekasnya itu rak setir tuh kalau mau dibawa pulang boleh, silakan bawa aja. Di sini pun menuhin garasi doang ya kan. Oke. Nah, ini udah selesai untuk asbalok atau cross member. Ini langsung kita naikin aja. Oke. Oke guys, lanjut. Jadi kemarin pemilik mobil ngabarin kalau ada tambahan. Jadi tambahannya minta untuk tune up dan ganti oli aja. Ini kita lagi ngebersihin injektor. Injektornya lumayan kotor, ya kan? Throttle body, sensor-sensor semua segala macam kita bersihin. Oli nanti kita ganti pakai TMO guys. Gitu. Termasuk filter olinya kita ganti baru, filter udara juga kita ganti baru. Untuk busi ini kita ganti baru juga 4 piece, ya kan? Karena busi lamanya udah kotor banget, udah jelek lah ya. Nih, mana tadi? Nah, ini dia. Tuh, businya udah kayak gini. Jadi untuk busi kita ganti pakai NGK. Nah, ini busi bekasnya nih. Ini busi bekas juga kalau mau dibawa pulang silakan bawa pulang aja guys. Nah, untuk busi penggantinya kita pakai NGK, busi baru ya. Nah, businya udah dipasang gitu. Ini bungkusnya nih, NGK. Oke. Ini kaca film sudah selesai, sudah terpasang ya kan. Tinggal nunggu kering aja 1 sampai 2 harian lah. Jadi selama 1-2 harian itu kaca nggak boleh diturunin dulu, kaca pinggir ya kan, takutnya kaca filmnya geser. Jadi nanti kita nunggu dulu aja. Oke. Ini udah selesai. Untuk bagian dalam ini masih acak-acakan, tapi untuk jalur kabel
modul remote alarm udah selesai kita benerin. Jadi sekarang udah normal. Ini sebenarnya kabelnya acak-acakan banget guys, acak-acakan banget. Cuman ya kalau kita benerin full ya otomatis ada tambahan lagi. Jadi ya kita benerin sekenanya aja guys gitu. Intinya untuk jalur modul alarm, remote alarm ya kan, kita benerin supaya ketika buka pintu yang ngedip bukan meteran bensinnya guys, sama lampu senja yang ngedip. Jadi apa namanya, indikator lampu sennya aja gitu. Oke guys, lanjut. Ini kita lagi ganti oli dulu. Oli lamanya udah hitam banget lagi. Nah, untuk oli penggantinya kita pakai TMO. Ini kita buka dulu ya untuk tutupnya, nanti kita scan. Kita lihat sama-sama ini oli asli apa bukan. Ini buka tutup oli TMO susah ya. Tuh, jadi segelnya aneh. Jadi susah banget bukanya. Nah oke guys, langsung aja kita scan lah ya. Kita skip dulu videonya nih. Nah ini scanan pertama. Ya muncul keterangannya oli asli. Ini scanan yang kedua guys. Nah ini hasil scanan yang kedua. Munculnya seperti ini keterangannya. Jadi oli asli itu barcode-nya kalau di scan 2 kali dia udah nggak bisa muncul. Jadi muncul keterangan kalau barcode-nya udah pernah di scan gitu guys. Oke. Ya oli sudah kita masukin ke mesin. Sekarang kita mau lanjut pasang dulu tie rod. Nah ini tie rodnya baru datang. Jadi untuk tie rod kita pakai 35 kW sesuai dengan permintaan pemilik mobil. Nah ini barangnya sudah kita pasang tapi belum kita kencengin guys. Nah ini untuk shock juga kemarin sudah kita pasang, link stabil sudah pasang, pokoknya udah baru semua nih untuk par kaki-kaki kemarin yang masuk di catatan. Jadi ini tinggal kita rapin aja, oke? Jadi di kita itu bisa request mau pakai 35 ori, 35 KW ya kan, bebas. Mau pakai Toyotaan ya kan, yang KW yang murah tuh bisa juga. Cuman ya pasti harga menyesuaikan dengan kualitas gitu aja, oke? Terus ini untuk shock belakang juga sudah kita ganti pakai Monroe. Nih sudah terpasang tuh kiri kanan. Jadi untuk di bagian belakang ini cuman diganti shocknya aja. Support belakangnya masih bagus. Terus lain-lain untuk di bagian kaki-kaki belakang itu masih oke semua. Jadi penggantiannya cuman shock aja guys. Nah ini sudah selesai kita test drive. Bunyi-bunyi aneh ya kan, bunyi-bunyi geladak geluduk sudah hilang semua. Pasti hilang ya kan, karena semua partnya diganti baru gitu. Oke. Jadi tadi juga kita ngebenerin apa namanya, ngebenerin rem. Jadi rem di mobil ini tuh dia kalau diinjak sedikit dia langsung kayak diinjak banyak gitu, langsung gitu guys. Nah tadi udah kita coba servis di bagian vakum booster remnya. Jadi ini sedikit berkurang sedikit lebih enak. Cuman ya masih tetap apa, pakem kayak gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan sebelumnya ini lebih enak gitu guys. Oke. Terus ini untuk spuringan tadi sudah kita setel manual pakai benang. Kata pemilik mobil nanti biar pemilik mobil yang spuring sendiri ke HSR ya kan. Jadi kita cuma spuring pakai benang aja. Terus ini untuk headlamp, bohlamnya diganti pakai Mini Proji guys. Nah ini sudah terpasang. Ini juga sudah kita setel untuk apa namanya, untuk tinggi rendah sorot lampunya ya kan, miring apa lurus. Ini sudah kita setel. Kaca depan sudah oke, tapi wipernya harusnya sih diganti pakai wiper baru guys. Ini tadi kita tes sapuan wipernya jelek gitu. Jadi nanti mungkin biar pemilik mobil ganti sendiri aja lah ya kan, karena hari ini mobilnya mau langsung diambil gitu. Jadi udah deh kayaknya pekerjaan di mobil ini udah selesai. Untuk interior juga udah rapi. Tuh, perkabelan yang kemarin ngaco tuh di modul remote alarm sudah selesai, sekarang udah aman. Dah beres kayaknya. Jadi mobil ini rencana nanti sore mau diambil. Jadi total mobil ini nginep di sini tuh seminggu. Untuk pengerjaannya ya cuma 2 hari selesai ya kan. Pasang partnya 2 hari selesai, pasang kaca,
kaki-kaki segala macam, turun as balok selesai 2 hari. Yang lama tuh nunggu partnya, karena pas datang ke sini pengen diganti part kaki-kaki aja. Nah ketika udah selang beberapa hari minta ditambah penggantian kaca. Jadi ya kita nunggu 2 kali nih, nunggu part kaki-kaki sama nunggu kaca gitu. Oke. Total pengerjaan di mobil ini kurang lebih 10 jutaan guys. Nah ini mobilnya lagi kita cuci dulu. Jadi nanti ketika serah terima mobil udah bersih lah minimal luarnya. Oke. Nah ini kita tes dulu nyala lampunya ya. Nah untuk lampu depan ini nyalanya warna putih tuh. Untuk fog lampnya bawaan sudah warna putih. Jadi untuk depannya sekarang bohlamnya warna putih semua guys. Itu udah nggak ada lampu kuning ayam kecuali lampu senja tuh. Karena lampu senja nggak minta untuk diganti pakai LED. Jadi ya udah lampu senja warna kuning aja gitu. Lampu ayam. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu pengerjaan di mobil ini. Terima kasih kepada pemilik mobil sudah mempercayakan ngedanarin mobilnya di Bakemono Garage. Semoga hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Oke. Jadi segitu aja video kali ini. Oke, mantap. Mantap.